Menpora isyaratkan naturalisasi Tom Heyi dan Ragnar Oratmangun untuk timnas Indonesia berjalan mulus. Di informasi bola selanjutnya, Arya Sinulinga, pemain berdarah Indonesia dari belahan dunia manapun boleh membela timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, tapi yang pasti Ragnar itu sudah pas untuk diproses menjadi warga negara Indonesia. Dia siap bermain untuk tim merah putih kita. Nah, kabar terbaru yang kini sedang digodok dan sedang menunggu adalah Tom Haye, gelandang bertahan dari SC Heerenveen yang bermain di Eredivisie di Liga Utama di Belanda. Tom Haye sudah mengatakan bahwa dia siap, ya, ketertarikan dia terhadap tim nasional Indonesia. Untuk dijadikan WNI, dia akan bermain bersama dengan tim Indonesia. Tom Haye dan sudah di depan mata akan diambil dan ini pasti akan diproses oleh Erik. Apalagi sebagai gelandang bertahan sangat dibutuhkan. Kita butuh pemain yang bisa mengatur ritme permainan, punya tembakan-tembakan dari bola-bola mati, dan ini menjadi spesialis dari Tom Haye. Di informasi yang pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan telah menerima komunikasi informal terkait proses naturalisasi pemain keturunan Tom Heyi dan Ragnar Oratmangun untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, dua pesepak bola yang berkiprah di Eredivisie atau Liga Belanda yaitu Tom Heyi dan Ragnar Oratmangun ini menegaskan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Kemarin baru komunikasi informal, tapi ini baru. Kami belum dapat resminya. Yang baru itu Ragnar. Kata Menpora Dito Aryo Tejo seperti yang dikutip dari Antara. Namun hingga saat ini Kemenpora masih menunggu terkait proses naturalisasi kedua pemain tersebut karena keduanya sudah tidak berusia muda dan dalam proses pertimbangan PSSI. Tom Heyi yang berposisi sebagai gelandang bertahan punya darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya yang berasal dari Pulau Sulawesi. Pemain berusia 28 tahun ini tampil reguler bersama SC Heerenveen sejak bergabung pada Januari 2022. Di musim ini pemain jebolan Akademi AZ Alkmaar tersebut telah mencatatkan 13 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Tom Heyi sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Sementara itu Ragnar Oratmangun merupakan penyerang sayap klub Fortuna Sittard. Oratmangun punya darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Tanimbar, Maluku. Pemain berusia 25 tahun ini juga bisa menempati sejumlah posisi, diantaranya penyerang tengah dan gelandang serang. Ragnar Oratmangun juga sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akan menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kita balik informasi bola selanjutnya. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga menekankan bahwa para pemain berdarah Indonesia dari negara lain punya potensi untuk membela timnas Indonesia. Namun yang terpenting adalah mereka punya kualitas yang diperlukan oleh skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Arya Sinulinga menuturkan bahwa pihaknya terus memantau para pemain potensial di kompetisi luar negeri. Langkah ini dilakukan demi menemukan potensi-potensi pemain berdarah Indonesia. Kami harus berpikir seperti negara di sebuah dunia. Jadi kami harus melihat semua liga-liga yang ada di dunia ini. Kemudian timnas itu pemain-pemain terbaik yang akan tanding membawa nama Indonesia. Kami melihat bahwa semua kompetisi yang ada di mana kira-kira ada pemain Indonesia yang terbaik. Dimanapun di bumi ini ada pemain Indonesia yang akan kami ambil untuk perkuat timnas, kata Arya Sinulinga. Pria berkacamata itu mengatakan proses naturalisasi bisa diproses jika pemain itu punya darah Indonesia dari keturunan pertama dan kedua. Jadi dia minta jangan ada yang membeda-bedakan pemain lokal dan juga pemain naturalisasi. Dikasih syarat sepanjang orang tersebut punya darah sampai kakek neneknya dia masih bangsa itu. Sesimpel itu kan, jadi jangan dikotomi. Hal yang sama dilakukan berbagai negara loh. Kayak Inggris juga, Jerman juga nggak ambil dari kompetisinya, ujarnya. Ia pun mengatakan tahapan selanjutnya adalah adanya permintaan dari pelatih timnas Indonesia untuk kebutuhan pemain naturalisasi. Hal ini membuat pihaknya tidak akan asal-asalan dalam memproses pemain naturalisasi. Kemudian sama juga tuh, apakah dia kalau jagoan sekalipun kalau nggak dibutuhin tim nggak mungkin juga diambil. Makanya kita yang permintaan pelatih itu memang dari semua orang Indonesia di luar negeri mana yang
lo mau baru itu yang kita proses. Selama nggak ada rekomendasi dari pelatih, PSSI nggak akan proses. Pungkas Arya Sinulinga. Sinteyong baru saja membawa 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki dari 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Selama sekira 17 hari berada di Turki nanti, timnas Indonesia tidak sekedar menggeber fisik mereka, tapi juga dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba. Sesuai dengan jadwal, timnas Indonesia akan bersua dengan Libya pada 2 dan 5 Januari nanti. Kemudian pada 6 Januari, timnas Indonesia akan berangkat ke Qatar sebagai persiapan akhir mentas di Piala Asia 2024. Setelah 3 hari tiba di Qatar atau pada 9 Januari, timnas Indonesia akan menjajal tim peringkat 21 dunia, yaitu Iran. Ya, laga melawan Iran akan sangat krusial untuk menentukan bagaimana penampakan starting 9 timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lantas, bagaimana formasi yang ideal timnas Indonesia di Piala Asia nanti? Nah, Sinteyong berpotensi membuat kejutan dengan menempatkan Jordi Amat sebagai gelandang jangkar. Saat ini timnas Indonesia sejatinya punya sejumlah gelandang jangkar seperti Mike Locke dan juga Ivar Jenner. Dalam kondisi normal, Mark dan juga Ivar yang bakal diduetkan Sinteyong sebagai gelandang jangkar dalam pola 3-4-1-2. Namun berhubung ini adalah ajang sekelas Piala Asia 2023, Sinteyong tak akan main-main dalam memilih pemain khususnya yang mengisi lini sentral nantinya. Jordi Amat yang dikenal punya intercept tinggi dapat diperankan di posisi ini. Kapten Johor Darul Takzim ini bisa membentuk duet tangguh bersama gelandang Jong Utrecht Ivar Jenner. Lalu bagaimana dengan Marcelino Ferdinand? Gelandang milik KMSK Denze ini bisa digeser agak ke depan, yakni sebagai playmaker. Menarik menantikan jika kolaborasi ini benar-benar disajikan oleh Sinteyong di Piala Asia 2023 nanti.